Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tampaknya ogah mundur dalam polemik laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia. Jumat lalu, KPK balik melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman. Tidak tanggung-tanggung, ada 13 poin di dalamnya. KPK justru menilai Ombudsman telah melanggar konstitusi dan wewenang serta melanggar kewajiban hukum untuk menghentikan pemeriksaan atas laporan yang sedang dalam proses pemeriksaan. Kita gali lebih dalam bersama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Selamat malam, Pak Nurul Gufron. Selamat malam Mbak Fani, salam sehat. Salam sehat, terima kasih atas waktunya Pak Nurul ya dalam CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Baik, saya langsung saja Pak Nurul, atas dasar apa atau atas dasar alasan apa surat keberatan ini dilayangkan ke Ombudsman? Jadi dasarnya adalah Permen 48 2020 peraturan Ombudsman nomor 48 tahun 2020 itu pasal 25 ayat 6B. Yang perlu saya jelaskan lebih dahulu supaya publik tahu apa sih sebenarnya temuan Ombudsman yang kemudian oleh KPK itu kami respon. Oke, 13 Jadi poin pertama itu ya. begini ya, pada temuannya Ombudsman saya bacakan saja supaya publik memahami gitu ya. Pada tahap pembentukan, jadi Ombudsman menilai dalam 3 tahap. Pertama, tahap pembentukan regulasi, yaitu Perkom nomor 1 2021, lantas pelaksanaan TWK dan penetapan hasil. Saya bacakan yang pertama dulu, Pak. Jadi pada tahap pembentukan kebijakan, artinya pembuatan Perkom 1 2021, ditemukan penyimpangan prosedur pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir yang dihadiri oleh pimpinan kementerian atau lembaga yang seharusnya dikoordinasi dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan. 2, tidak menyebarluaskan informasi rancangan Perkom pada sistem informasi KPK. Itu prosedurnya. Kedua, penyalahgunaan wewenangnya pada penandatanganan berita acara pengharmonisasian rancangan peraturan KPK tentang cara pengalihan yang dilakukan oleh pihak yang tidak hadir. Saya cukup ini saja, nggak usah yang lain-lain ya. Yang kedua, mengatakan bahwa tes asesmen atau TWK yang dilakukan oleh BKN tidak berkompeten untuk melaksanakan asesmen KPK ini. Lantas yang ketiga, karena waktunya sempit, saya bahas yang 1 dan 2 saja. Oke. Jadi ORI itu menyampaikan bahwa pembentukan peraturan KPK itu salah prosedur karena mestinya sebagaimana diatur di Permenkumham 23 2018 itu memang dikoordinasikan oleh Dirjen. Itu ada beberapa rangkaian, bukan hanya 1 kali, ada sekitar 5 kali. Memang pada saat harmonisasi itu sebelumnya dilakukan oleh biro karena memang didelegasikan kepada biro ya, yaitu biro hukum yang lahir finalnya pimpinan KPK datang. Saya hadir, ketua hadir, beberapa menteri hadir. Itu yang dipersalahkan oleh ORI. Apakah salah itu dalam pandangan hukum? Bisa dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Oke. Apa yang terjadi bahwa delegator itu saya yang mendelegasikan kepada biro hukum. Sewaktu-waktu delegator kalau mau hadir itu boleh. Contohnya begini ya, pembentukan undang-undang di DPR didelegasikan kepada siapa? Ke Menteri Hukum dan HAM. Apakah sewaktu-waktu kemudian setelah didelegasikan kepada Menteri Hukum dan HAM Presiden tidak boleh datang? Boleh sewaktu-waktu, delegator boleh. Itu secara hukum. Dan faktanya yang perlu diketahui oleh masyarakat juga, dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap saya, juga dalam peraturan ORI itu dimandatkan kepada kedeputian keasistenan pemeriksaan 4. Tapi yang hadir siapa? Komisioner sendiri yang hadir. Jadi nggak konsisten. Dia mengatakan didelegasikan kepada kedeputian, tapi yang hadir komisioner. Ketika KPK hadir ke harmonisasi dipersalahkan, ORI sendiri pada saat pemeriksaan ternyata juga melakukan hal yang sama. Dan saya pada saat pemeriksaan saya tidak mempermasalahkan. Karena memang secara hukum administrasi sependek pemahaman KPK itu tidak masalah. Mungkin ORI punya kitab
undang-undang pemerintahan yang lain, saya ingin belajar, makanya kemudian KPK mengajukan keberatan. Oke. Itu yang penyimpangan prosedur. Juga misalnya yang mengatakan begini, pada tahap pelaksanaan asesmen TWK, BKN tidak berkompeten. Padahal di Undang-Undang 4 2015 tentang ASN pasal 48, kewenangan BKN adalah salah satunya untuk melakukan asesmen. Itu kewenangan secara daulat hukum. Jadi karena kita bernegara hukum itu artinya apa? Lembaga-lembaga negara itu baru memiliki kewenangan setelah memiliki atribusi hukum, artinya dimandatkan. Itu yang dipunyai wewenang oleh BKN. Kalau kemudian BKN yang oleh undang-undang dalam Republik ini diberi wewenang untuk melakukan tes asesmen, kemudian oleh ORI dianggap tidak kompeten, KPK akan kemudian minta tolong bantuan asesmen ke siapa lagi? Wong lembaga negara yang diberi wewenang itu BKN satu-satunya, bukan tidak ada yang lain ini. Itu yang kedua. Jadi bahkan dipermasalahkannya begini, bukti bahwa tidak kompetennya BKN karena melibatkan banyak pihak, ada 5 lembaga, BIN, BNPT, Pak Nurul, saya potong ya, Angkatan Darat dan lain-lain. Itu dianggap tidak kompeten, padahal itu menunjukkan bahwa BKN itu bertanggung jawab karena sudah ditugaskan, tapi tidak memiliki Pak Nurul, ini tenaga semua yang ditelurukan dalam memiliki 13 poin sertifikat, ya berarti. maka kemudian dia merekrut banyak pihak yang memiliki kompetensi. Itu adalah pertanggungjawaban dan juga kehati-hatian profesional. Pak Nurul, itu maaf BKN. saya potong. Pak Nurul, maaf saya potong. Berarti ini utamanya semuanya keberatan ini sudah ditelurkan dalam 13 poin, dan kalau saya konklusikan berarti ada 2 poin di sini. Ada perbedaan aturan yang digunakan oleh 2 lembaga, dan kemudian yang kedua, KPK menilai juga Ombudsman dalam prosesnya melakukan maladministrasi. Nah, utamanya ini semua ditelurkan dalam keberatan tersebut? Semuanya disampaikan ada 13 poin, dan yang paling utama sebenarnya, sekali lagi publik harus tahu bahwa 31 Mei pelapor itu juga sudah melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Artinya pokok perkara ini sedang dalam pemeriksaan Mahkamah Agung. Lembaga negara lain dimanapun di negara hukum itu tidak boleh ada yang kemudian membersamai, apalagi kemudian mendandingi, mendahului pemeriksaan Mahkamah Agung. Itu dimanapun itu tidak boleh, karena lembaga Mahkamah Agung harus dijamin kebebasannya untuk melakukan tugas dan fungsinya. Ini juga menjadi dasar KPK menilai Ombudsman sudah melanggar konstitusi dan juga wewenangnya ya. Kan kalau misalnya kita melihat aturannya, kan proses pemeriksaan maladministrasi ini sudah atau berdasarkan laporan, kemudian juga melewati proses pemeriksaan yang tentunya sudah dihadiri oleh pihak KPK sebelumnya. Selama ini memang pernah atau sudah adakah koordinasi tentang ini? Iya, ada permintaan klarifikasi dan yang hadir saya sendiri. Jadi makanya kenapa saya sangat memahami, bukan hanya secara norma, tapi juga di lapangan pada saat klarifikasi saya yang hadir gitu. Tanggapan dari pihak Ombudsman sendiri juga sudah dilayangkan kepada KPK ya? Yaitu kemudian setelah pemeriksaan, klarifikasi, kemudian keluar LHAP. Kemudian berdasarkan peraturan Ombudsman sendiri, kami melakukan keberatan. Dan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa keberatan yang dilayangkan oleh KPK itu bukan pembangkangan, bukan penghinaan terhadap hukum, tapi ini adalah jadi pertanyaan masyarakat ya, yang diberikan Ombudsman sebagai azas keseimbangan. Karena bagaimanapun sistem yang dilakukan oleh pemeriksaan apapun itu kan titip sistem kemanusiaan ya, artinya kita berpancasila yang paham bahwa yang maha benar itu hanya Tuhan. Itu sila pertama. Juga ada aturan maka hukum sistem ya, Pak apapun Nurul kemudian harus seimbang. Dia sudah memeriksa, mengeluarkan hasil, itu kemudian dimintai respon. Itu menurut saya hal yang positif di peraturan Ombudsman itu masih memberi azas kesetimbangan. Pak Nurul Gufron, tidak hanya masyarakat, surat keberatan ke Ombudsman ini kan juga mengundang reaksi ya. Beberapa pegawai nonaktif KPK seperti Novel Baswedan dan juga Yudi Purnomo Harahap, saya kutip, ini mengatakan tindakan ini memalukan dan menggambarkan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh pejabat penegak hukum, dan juga KPK dianggap anti koreksi. Bagaimana tanggapan Anda? Sekali lagi, standar malu tidak malu tentu ada nilai moralitasnya ya. Kalau misalnya saya melakukan kencing di taman itu memalukan. Kalau melakukan hal yang secara prosedural
diatur di undang-undang itu adalah penyaluran hak sesuai dengan undang-undang. Itu artinya sah secara hukum. Kalau kemudian ditafsir memalukan, membangkang, menghina hukum, itu kan tafsir yang tidak memiliki standar. Tidak apa-apa lah itu. Oke, jadi dianggap ini pendapat pribadi dari masing-masing ya? Ya nggak apa-apa, semua orang juga namanya Indonesia demokratis, mau bicara silahkan, tapi tentu kan masyarakat juga paham mana sebenarnya yang disebut benar atau tidak, tentu ada standarnya, ada nilainya. Oke. Pak Nurul, saya harus pastikan lagi, jadi tidak ada sama sekali jalan atau opsi KPK ke depannya akan melaksanakan apapun bentuk laporan atau rekomendasi dari Ombudsman? Bukan begitu, kami kan tunduk pada hukum acara yang diatur dalam peraturan Ombudsman sendiri. Bahwa mereka setelah menerima laporan, melakukan pemeriksaan klarifikasi, menyampaikan laporan hasil akhir pemeriksaan. Dan pada pelapor ataupun terlapor itu diberi hak untuk menyampaikan keberatan. Jadi ini bukan hal yang buntu, bukan. Berarti masih ada kemungkinan memang menjawab itu hal yang manusiawi. Bahwa sebuah lembaga itu bagaimanapun dilaksanakan oleh manusia-manusia yang di dalamnya mungkin benar, mungkin salah. Untuk menjawab ini diberi hak jawab. Itu hal yang menurut saya hal yang bagus. Itu prinsip kesetimbangan. Saya coba garis bawahi, berarti masih ada kemungkinan ke depannya nih ini akan dipertimbangkan untuk dilakukan? Atau misalnya saja? Kami pun KPK, kami bukan ahli administrasi. Saya yakin teman-teman Ombudsman lebih ahli dalam urusan hukum administrasi dari KPK. Pak Nurul. Tetapi pandangan kami masih seperti yang kami sampaikan, ada 13 keberatan. Kalau ternyata misalnya Ombudsman kemudian menunjukkan ada norma-norma yang membenarkan LHAP-nya dan yang keberatan kami salah, tentu kami sangat terbuka untuk kemudian mengoreksi. Itu hal yang biasa. Berarti saya hal yang perjelas lagi. Paten-patenan. Kita semua manusia. Pak Nurul, saya perjelas lagi. Jadi apa saja tuntutan atau poin yang bisa atau KPK bisa sepakati terkait laporan ini? Kalau misalnya nantinya ingin menjadi sebuah win-win solution. Yang paling baik tentunya buat kepentingan umum ya. Ya itu yang penting bagi kami KPK itu tentu sangat care kepada semua pegawai. Tetapi tentu harus kemudian secara normatif tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kemudian pegawai KPK merasa dirugikan atas apapun di KPK sebagai bagian dari warga negara, maka taat hukum. Apa prosedurnya? Prosedurnya kalau hukum masalah kepegawaian, ya tentu ke PT UN. Kalau prosedur tentang perkomnya yang dianggap salah, silahkan ke Mahkamah Agung. Dan mereka sudah melaksanakan itu. Kami menghormati, kami melayani, kemudian menggugat di Mahkamah Agung. Sampai saat ini masih pemeriksaan. Jadi tentang perkom, nggak boleh ada lembaga negara lain yang kemudian menguji tentang peraturan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Kalau undang-undang ke MK. Kalau ada lembaga lain yang menyamai kewenangan Mahkamah Agung, sekali lagi, bukan hanya melanggar hukum. Bukan hanya kemudian melanggar haknya KPK, bukan. Tapi para pendiri bangsa kita itu mendirikan bangsa ini dengan konsep negara hukum. Di dalamnya apa? Ada dua hal. Bahwa setiap lembaga negara itu memiliki wewenang sesuai yang diatribusikan. Kemudian antar lembaga tidak boleh saling lompat pagar. Ini lompat pagar ini. Baik. Karena durasinya sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog pada malam ini. Tapi kita harap agar proses ini bisa berjalan lancar. Dan sekali lagi ada win-win solution antar dua lembaga ini yang tentunya akan mengakar kepada kepentingan yang lebih besar sekaligus untuk penegakan hukum menindak korupsi ke depannya. Terima kasih atas waktunya Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK pada malam ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Sehat selalu. Nah, seberapa kuat argumen KPK pasca menolak rekomendasi Ombudsman soal dugaan maladministrasi dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara lewat tes wawasan kebangsaan? Saya akan menggalinya sesaat lagi bersama mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragi. CNN Indonesia Newscast segera kembali.